Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat besar? Insya Allah dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak Ali Afin di sini, masih di dalam channel yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Maka saat ini kita akan membahas khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan? Mari kita simak bersama-sama. Utsman bin Affan itu memimpin mulai dari tahun 574 sampai 656 Masehi atau 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Umur beliau ketika itu sudah 81 sampai 82 tahun. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 atau umurnya ketika itu 69 sampai 70 tahun hingga tahun 656 selama 11 sampai 12 tahun. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini memimpin antara 11 sampai 12 tahun, yaitu mulai memimpin ketika umurnya itu 69 atau 70 tahun. Nah, sampai umur 81 atau 82 tahun. 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Jadi dari ya itu dia memimpin ya. Pengangkatan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri. Hingga hanya 2, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga, maka diangkatlah Sayyidina Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini diangkat ketika berumur 70 tahun. Itu dipilih, dirembuk para tokoh agama. Bukan hanya kita tunjuk langsung, tapi itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Tercapailah mufakat, dipilih, masyarakat hendaknya menganggap Sayyidina Utsman bin Affan layak untuk menjadi khalifah, pemimpin umat Islam ketika itu. Apa saja usaha dan jasa Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram. Nih, Masjidil Haram diperluas ketika di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kalau Khalifah Umar bin Khattab tadi memperluas, tapi di tangannya Sayyidina Utsman bin Affan diperluas. Terus Masjid Nabawi diperluas juga karena semakin ramainya umat Islam menjalankan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, dan di situ juga dicetuskan adanya polisi keamanan untuk masyarakat atau rakyat sekitar. Membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Nah, jadi dulu di khalifah-khalifah yang lain kalau ada persidangan itu di masjid, tapi di masa Sayyidina Utsman bin Affan dibentuk suatu gedung, ya, bangunan, ya, tempat mahkamah atau pengadilan untuk perkara-perkara di masjid. Terus membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Nah, di masa Sayyidina Utsman bin Affan dibentuk angkatan laut yang kuat. Syria ditaklukkan, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes ditaklukkan oleh di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dan disatukan dalam satu mushaf. Jadi Al-Quran itu disatukan dalam satu mushaf ketika masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu jasanya terbesar, dikumpulkan, ditaruh dalam satu mushaf. Hingga saat ini kita bisa membaca yang dinamakan mushaf Al-Quran. Oke, wafatnya atau meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Selama masa jabatannya, Sayyidina Utsman bin Affan banyak menggantikan gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Artinya di masa pemerintahan atau khalifah Sayyidina Utsman bin Affan ini banyak sekali gubernur yang diganti sama dia. Karena para gubernur itu tidak sesuai
menjalankan aturan itu tidak sesuai, hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan orang-orang yang lebih memang pantas untuk memimpin itu, apa bidangnya, apa ahlinya, maka diserahkan kepada ahlinya, dikembalikan kepada yang ahlinya. Namun hal ini banyak membuat sakit hati para pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersengkokol untuk membunuh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Kan pastilah orang banyak sakit hati ya kan, ketika dia menjabat enak-enak jadi gubernur atau apa, karena memang dia tidak terampil atau bukan di bidangnya. Ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan diganti dengan orang yang terampil dan ahli di bidangnya, maka orang-orang ini merasa tidak enak, merasa sakit hati, maka mereka bersengkokol untuk membunuh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dikepung berontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Meskipun Sayyidina Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpah darahkan umat Islam. Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijrah, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan saat sedang membaca Al-Quran Nur Karim. Seandainya kalau Sayyidina Utsman bin Affan mau menggunakan kekuatannya, mau menggunakan kekuasaannya ketika sebagai penguasa, maka pemberontak itu pasti musnah, pasti habis. Cuman Sayyidina Utsman bin Affan tidak mau, dia tidak mau mengorbankan, menumpahkan darah orang yang tidak berdosa demi kepentingannya sendiri. Maka ikhlas ketika gerombolan itu, pemberontak itu bisa masuk ke rumahnya, yaitu di bulan Zulhijjah 35 Hijrah, dan beliau wafat atau meninggal ketika sedang membaca Al-Quran Nur Karim. Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sedikit sekelumit cerita singkat tentang khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus YouTube ini, baca terus, jangan lupa dong like, share, and subscribe-nya. Ya, terima kasih semua atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah selalu melindungi kita dalam rahmatnya. Kalau ada yang salah, pasti datangnya dari diri Bapak pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.